Inilah penjelasan dari Haji Hendri Munib MBA saat melakukan kunjungan spesifik perorangan pada tanggal 30 Desember 2024. Besar, seperti di Idakiyat, RAPP dan sebagainya. Itu semua, industri semua itu di bawah Kementerian Perindustrian. Yang kedua, Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata, ya, yang biasanya jalan-jalan. Yang mudah-mudahan nanti ada program dari Kementerian Pariwisata, kita bisa program untuk orang-orang pilihan. Ya, mungkin salah satunya kita yang ada di sini. Amin. Lebih keras, Bu. Amin. Saya tidak berani berjanji, tapi insya Allah kalau ada tempatnya tentu mereka pilihan. Makanya tolong absen semua, kemudian data masuk semua, sehingga mereka yang terdata dan mereka akan dapat informasi. Itu yang pertama. Ini cerita tentang beberapa manfaat yang mungkin kita dapatkan nanti. Tentu saja kita harus aktif. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Kementerian Ekonomi Kreatif. Ya, ini adalah kementerian yang ada di Komisi 7, di bawah Komisi 7 atau mitranya Komisi 7. Yang keempat adalah Kementerian UMKM. Ya, kita ulang. Yang pertama Kementerian Perindustrian, yang kedua Kementerian Pariwisata, yang ketiga Kementerian Ekonomi Kreatif, yang keempat UMKM. Kira-kira ada hubungan dengan Bapak Ibu nggak? Nyambung nggak? Nyambung banget, ya kan? Mulai dari UMKM-nya yang paling dekat, perindustriannya juga nyambung, Bu. Ya, pariwisata ekonomi kreatif juga bisa nyambung, karena kita akan sama-sama nanti insya Allah dengan izin Allah kita punya komitmen, ya, produk-produk dari NTB Forbis Riau ini, ya, cita-cita dari kawan-kawan yang sampaikan ke saya juga akan berusaha untuk membantu merealisasikannya. Kita punya nanti yang bisa menampung produk-produk UMKM ini ke dalam satu wadah sendiri. Seperti di Al-Insyirah itu, Bu, ya. Tapi yang memang kita yang punya NTB Forbis Riau. Ini ke depan kita sedang mengarah ke sana. Oleh karena itu, ini perlu memulai dari hal-hal yang sederhana dan kecil ini. Kemudian ada 4 lagi yang namanya 4 badan dan lembaga. Pertama namanya Badan Standarisasi Nasional. Itu adalah mitranya Komisi 7. Ya, apa namanya? BSN, Badan Standarisasi Nasional. Yang kedua, LPP TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Yang ketiga, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, RRI. Dan yang keempat, Kantor Berita Antara. Bisa ada yang ulang? Satu tadi apa? Badan Standarisasi Nasional. Yang kedua, LPP TVRI. Yang ketiga, LPP Radio Republik Indonesia, RRI. Dan yang terakhir, Kantor Berita Antara. Jadi 4 kementerian dan 4 badan ini adalah mitra Komisi 7. Ya. Jadi program-programnya itu akan kita gunakan nanti selama 5 tahun. Saya sebagai anggota DPR kita akan bermitra. Pengusulan resmi APBN murni Februari Maret. Jadi baru bisa saya mengusulkan. Tetapi insya Allah walaupun kita tidak dalam pembahasan 2025, insya Allah kita sudah melakukan rapat kerja dengan menteri, sudah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dirjen dan RDPU, dan insya Allah ada program-program yang bisa kita sinergikan. Saya belum menguasai dengan baik kena perdana, tapi insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir hari ini itu kalau nanti mengisi sahabat Hendri Munib dan menjadi member, maka pertama tadi masuk database, kedua mendapat informasi program, yang ketiga mendapatkan advokasi, Bu. Advokasi itu pembelaan. Misalnya kita dapat masalah, maka perlu bantuan anggota DPR RI, maka mereka yang masuk ke dalam sahabat Hendri menjadi prioritas utama, gitu ya. Termasuk nanti program-program kementerian, badan yang ada di Komisi 7 tentu saja akan kita prioritaskan, Bapak Ibu sekalian. Cukup jelas? Siapa yang belum masuk SAM tadi? Karena apa? Paketnya gak bawa handphonenya atau kendala teknis. Nanti dibantu yang bagi yang ya. Nanti bagi yang belum punya lagi. Ya. Beliau ini ya adalah ketua saudagar ya Muhammadiyah Provinsi Riau. Beliau adalah pengusaha di bidang furniture, bukan Pak Jokowi ya. Bukan, Pak Jokowi furniture juga. Tapi pengusaha yang ininya apa namanya jati, ya, luxury, yang memang luar biasa, kualitasnya itu gak ragu lah. Tapi dalam masa pandemi memang sulit ya. Akhirnya beliau
Terus catering, ya beliau ini luar biasa sekali ya, apa namanya, beliau juga adalah ketua untuk Women Entrepreneur Gen Pro Riau, ya Global Entrepreneur Profesional Riau. Jadi dua-dua orang ini secara organisasi bisnis, komunitas bisnis dan juga usahanya sendiri nggak diragukan. Oleh karena itu ya, untuk membantu Pak Hamdu yang mungkin saat ini ya nggak bisa hadir, dan juga apa namanya, saya perlu mewariskan adanya tim yang solid agar kita tidak mengandalkan hanya saya satu orang atau Pak Hamdu satu orang yang ketika terkendala ternyata FDB kita nggak jalan-jalan begitu ya. Maka saya membuat tim yang nanti Ustadz Riki juga membantu, dan juga tim-tim TA saya juga akan membackup agar komunitas yang jumlahnya kalau nggak salah di grup udah berapa? Ada yang tahu nggak berapa jumlah di grup? Sudah 280 atau 90-an, udah hampir 300. Iya, boleh silakan. Hampir 300 orang. Artinya apa? Artinya ini subhanallah. Apa itu? Ya, di mana saya pernah datang? Di mana saya pernah berkampanye? Datang mengumpulkan masyarakat, maka saya akan datang kembali setelah dilantik. Dan hari ini saya memenuhi janji saya. Dan jumlahnya lebih kurang segini Bu ya pada saat itu. Makanya saya terus terang ingin napak tilasi ya, napak tilas di mana saya hadir. Selalu di mana saja yang saya pernah kunjungi saya akan datang lagi. Mohon maaf kalau ada yang meminta yang baru, saya bilang nanti dulu. Kenapa? Yang saya datangi saja belum saya penuhi janjinya. Jadi kalau ada yang baru, komunitas baru, apalagi yang bukan mendukung saya, bukan saya nggak mau, tapi nanti dulu. Itu masuknya ring 2, ini ring 1 nih Bu. Ring 1 tertimur sudah pernah membersamai saya, ini jadi ring 1 saya. Ya, saya berikan pelatihannya, biasanya kalau dari kementerian itu juga alatnya, juga modalnya, maka saya hanya mengutamakan mereka yang telah mencapai poin 1000 tadi. Jadi yang sudah punya rompi, itulah yang menjadi prioritas untuk mendapatkan. Bagi yang belum, kejar dulu itu sampai dapat rompi, agar ada upayanya, ikhtiarnya. Untuk apa? Untuk mengajak dulu orang-orang yang cukup banyak. Jadi yang nanti sudah dapat 1000 dikumpulkan agak beberapa orang, maka mereka yang sudah 1000 dan punya rompi tadilah yang nanti akan menjadi prioritas untuk kita prioritaskan, untuk kita kumpulkan bersama nanti. Misalnya terkumpul segini ya, misalnya sini udah dapat rompi semua, maka orang-orang itulah yang nanti akan kita utamakan mendapatkan program-program tadi. Jadi ini yang sekarang ini sedang saya siapkan. Dan saya menyiapkan Pak Zulfadli ini untuk nanti memberi motivasi, memberikan juga beberapa program-program yang bisa langsung terrealisasikan. Karena tipikal beliau ini orang lapangan. Ya, biasa.